Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cak Tutorial ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membuat video upgrade ya, upgrade apa namanya laptop atau notebook 11 in yang menolak punah. Oke, jadi ini laptop teman saya di kantor. Kebetulan beliaunya ini mengeluhkan ya kalau lemot ya. Kalau lemot ya dia kepengen laptop ini kembali bugar lagi atau sehat lagi seperti sedia kala ya, seperti dahulu saat muda. Jadi uh, apa namanya beliaunya kepengen apa namanya cepet lagi lah, fresh lagi kecepatan apa namanya laptop ini. Oke, jadi untuk SKU-nya atau laptopnya adalah Asus, warnanya ngejreng sekali ya. Asus untuk tipenya kalau nggak salah ini sebentar ya, saya cek ya. Untuk tipenya adalah Asus berapa ini ya? Sebentar teman-teman. Asus. Wah, kurang jelasin teman-teman. Saya cek dulu ya. Agak ketutupan ini, ketutupan apa namanya apa namanya stiker ya. Sebentar teman-teman. Jadi ini dia dulunya beli pakai Windows Ori ya, Windows 7 ya. Jadi dahulu kalah. Oke, sambil saya cek bagi teman-teman yang belum klik tombol like and subscribe channel saya ingin kembali untuk klik tombol like, jempol ke atas, like and subscribe channel saya. Oke ya, share juga video ini ya, komen-komen di bawah, aktifkan juga tombol notifikasinya. Oke teman, sebentar teman-teman ya, agak kurang jelas ya ini. Untuk tipenya adalah X berapa ini ya? Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk tipenya adalah sebenarnya di sini ada teman-teman. Ya, di sini ada X200MA ya, dari Asus X200MA. Oke, jadi nanti akan kita bongkar laptop ini ya. Kita akan bongkar. Di sini sudah saya siapkan obeng teman-teman. Oke, kita akan bongkar ya. Ini kayaknya sudah pernah dibongkar laptop ini. Sudah pernah dibongkar karena saya cek keyboardnya sudah replace ya, sudah pernah diganti. Tapi masih normal teman-teman. Saya coba masih normal semua. Oke, kita lepas saja satu-satu skrupnya. Ingat ya, awas lupa ya karena biasanya Asus itu setiap baut itu beda teman-teman. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Itu Asus ya. Pengalaman saya bongkar Asus, laptop Asus itu gitulah kan, bener kan? Ada bautnya yang kecil sekali ya, segini hanya ya. Oke teman-teman, jadi betul ya untuk ukuran skrupnya ya, itu untuk Asus ini beda-beda teman-teman. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah biasanya untuk yang dekat-dekat sama tepi casing itu kecil. Nah ini ya kecil ya, kecil sekali. Yang agak-agak menonjol, agak-agak tebal ya di tengah, di itu biasanya yang panjang teman-teman. Sebentar saya ganti obeng saja ya, kayaknya pakai obeng yang kecil aja. Oke, obengnya pakai obeng plus teman-teman. Nah ini kecil juga teman-teman, jadi hati-hati ya nanti kalau pasangnya, jangan dianggap sama ya untuk apa namanya skrupnya, karena beda ya, beda ukuran. Nah, saya dulu pernah yang Asus 14 in, saya lupa tipenya. Nah, itu kesalahan saya ya, akhirnya saya anggap sama semua, ternyata beda teman-teman. Ya, akhirnya ya apa namanya? Dia tembus sampai apa namanya? Sampai uh, casing depannya ya. Sampai kelihatan gitu. Ya, untung aja laptop saya sendiri teman-teman. Ya, tidak masalah. Dikecil semua yang tepi-tepi, yang bagian tepi-tepi laptop skrupnya pasti kecil semua. Ini sudah ya copot ya, saya lepas. Nah oke, awas hilang ya. Di sini juga ada bautnya ya di baterainya ini, di casingnya. Jadi biasanya ini sudah ya, ini yang lepas ya. Ini sebenarnya ada anunya teman-teman, ada kakinya ya, ada karetnya kayak gini ya, ada karetnya kayak gini. Ini kemungkinan habis dilepas, dibongkar, kemungkinan hilang ya untuk kakinya, ini karetnya, akhirnya ya lubang kayak gini. Nah, ini dua ya, kanan kiri. Oke, kita coba lepas. Bentar. Oke, nah, nanti panjang. Yang sini malah justru yang panjang teman-teman. Oke, ini panjang ya. Nah ini panjang ya, sama seperti yang tengah tadi.
Oke, kita lepas yang ini. Oke, nah ini bannya juga sama. Oke, kita sisihkan biar nggak hilang. Setelah itu perhatikan teman-teman, untuk membongkar ini di sini ada, nah di sini ada celah. Celahnya kecil sekali teman, ini celah ya. Ini ada celah, bongkarnya di sini ya, di celahnya sini ya. Oke, nanti kita coba lepas ya. Nanti kan coba lepas. Oke teman-teman, jadi di sini ada celah ya. Ini saya congkel ya, dicongkel. Teman-teman bisa pakai kuku ya, yang punya kuku ya, dicongkel aja ya. Nah, ini sudah buka teman-teman. Nah, kayak gini ya, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Nah, khawatirnya nanti malah ya terbuka. Ini saya gunakan kartu ya, saya gunakan kartu yang keras ini ya, saya gunakan kartu ini ya untuk mencongkel teman-teman. Jadi pelan-pelan saja ya nyongkelnya, jangan buru-buru, pelan-pelan, nggak usah dipaksa, karena memang ini sudah terbuka ya, tinggal sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, nggak usah buru-buru. Nah, sudah buka teman-teman ya, sedikit demi sedikit. Sekali lagi jangan buru-buru teman-teman ya, santai saja. Oke teman-teman, kalau sudah terbuka ya, kanan kiri ini kita buka seperti ini. Nah ini pelan-pelan saja, karena mukanya dari sisi sini ya, di sisi dalamnya laptop ya. Pelan saja, nggak usah buru-buru teman-teman, karena memang ini sudah lepas teman-teman. Nah ini sudah lepas, hati-hati karena di sini ada fleksibel teman-teman, ada kabel fleksibelnya ya. Nah ada fleksibelnya, hati-hati jangan sampai lepas, jangan sampai putus ya. Nah yang kita lepas adalah di sini teman-teman. Ini enggak saya lepas ya, karena memang kita hanya melepas harddisk ini, kita ganti dengan SSD ya, kita ganti dengan SSD. Jadi ini kita lepas, ini enggak saya lepas teman-teman, saya biarkan, saya khawatir nanti lepas ya, karena kita memang enggak ngelepas mouse keyboardnya ya, kita hanya melepas harddisknya saja. Karena proyek kita adalah upgrade harddisk teman-teman ke SSD. Kita lepas. Sekali lagi jangan panik, jangan buru-buru, santai saja, karena ini sangat rumit ya, di dalamnya ini sangat kompleks. Jadi khawatirnya nanti kalau teman-teman panik atau buru-buru, khawatirnya menyentuh kabel-kabel atau perangkat-perangkat peripheral yang ada di dalam laptop ini teman-teman. Nah ini sudah mulai saya satu persatu murnya saya lepas. Ini yang terakhir, yang nomor 4. Oke, setelah itu kalau sudah terlepas semua 4 ya, kita tarik teman-teman. Ini ada seperti penariknya ya, ada mikanya, kita tinggal tarik. Nah ini sudah lepas. Nah perhatikan di sini ada antena wifi. Nah di sini ada antena wifi teman-teman, hati-hati ya. Ini ada antena wifi nya, jangan sampai kena antenanya, pelan-pelan saja untuk lepasnya. Nah seperti ini, diangkat pelan-pelan. Nah ini sudah, ternyata berat di LCD nya ya, hati-hati ya. Oke, nah ini sudah lepas teman-teman. Bentar ya. Nah ini sudah lepas harddisknya, kita sampaikan dulu harddisknya. Oke, kita doyongkan sedikit laptop LCD-nya biar gak ngeblak ke sana. Pelan-pelan ya, pelan-pelan sekali. Oke, setelah itu kita rakit SSD-nya teman. SSD sudah lepas. Kita lepas ya, karena di sini ada ini bracketnya masih nancap dengan bracketnya ya, masih nancap dengan bracketnya. Kita lepas. Di sini ada skrupnya juga ya. Oke,
lepas dulu teman-teman. Jadi santai saja ya mengerjakan perbaikan seperti ini teman-teman, nggak usah panik, santai saja, dilepas satu-satu skrupnya, terus usahakan tenang ya, usahakan tenang, nggak usah panik. Itu rahasia dari saya, santai saja teman-teman. Nah ini sudah lepas satu, nah, ini bracketnya sudah lepas teman-teman satu ya. Ingat jangan sampai salah ya penempatan bracketnya nanti ya. Nah oke, sudah lepas teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Kalau saya biasanya ya tak ingat-ingat kayak gini ya. Ini untuk konektornya sebelah sini, jangan sampai nanti kebalik seperti itu. Makanya saya biasanya saya kalau lepas itu seperti ini, saya biarkan kayak gini, jadi saya tahu nanti posisinya. Oke, saya ambilkan dulu SSD nya teman-teman. Ini sudah lepas harddisknya, saya ambilkan dulu SSD nya. Oke teman-teman, ini SSD yang sudah saya siapkan ya. Untuk reviewnya kemarin sudah saya buatkan videonya, teman-teman bisa klik link di atas ya, pojok kanan sebelah atas sudah saya linknya, unboxingnya. Ini adalah SSD dari Bulldozer ya, untuk tipenya BX350 120 GB. Oke, jadi sekarang waktunya kita pasang. Oke, sebentar ya, sebelum kita pasang kita lihat dulu artinya ya. Di sini ada sponnya teman-teman. Jadi ada sponnya, kita lepas ya. Ini memang aksesoris dari harddisk yang lama, kita lepas, kita tempelkan di harddisk yang SSD yang baru yang akan kita pasang. Nah, kita lepas pakai double tip ini teman-teman. Nah, kita lepas, nanti kita tempelkan di SSD ya. Nah ini ada double tipnya. Ini kita pasangkan lagi di SSD ya. Nah, seperti ini. Kalau memang kurang lengket teman-teman bisa tambahkan double tip. Nah kita lengketkan seperti ini teman-teman. Tadi posisinya kayak gini ya. Nah kita tempelkan seperti ini. Oke ya, sudah benar, sudah pas seperti ini. Kemudian kita pasang bracketnya teman-teman. Kita pasang bracketnya kayak gini tadi ya. Nah seperti ini kita pasang bracketnya, kita skrup lagi atau kita baut lagi di sini. Oke ya, oke seperti ini teman-teman. Nah kita baut lagi ya, kita pakai semua seperti ini. Nah sebenarnya teman-teman ya, kita skrup semua, yang satunya juga seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan ini ya, teman-teman bisa pasang di rumah sendiri asalkan teman-teman punya keberanian ya, keberanian untuk upgrade, kemudian mengerti mana posisinya. Kalau teman-teman bingung ya tinggal ikuti tutorial saya ini. Ini yang paling mudah ya, paling gampang untuk perakitannya. Cuma biasanya teman-teman itu takutnya kalau bongkar pasang laptop, karena laptop itu barang elektronik, tidak seperti komputer ya yang sudah jelas besar barangnya, ini motherboard ini. Nah kadang-kadang itu takut, sebenarnya sama saja teman-teman, cuma kita tinggal keberanian kita untuk bongkar pasang ya. Oke, sudah terpasang ya untuk SSD nya. Ingat ini kosong blong teman-teman, tidak ada isinya sama sekali, jadi baru. Nanti kita install ulang ya, kita install Windows di SSD ini ya. Nanti kita pakai SN yang dari yang lama ya, yang lama. Oke, jadi Windowsnya orisinil teman-teman, tetap aman. Oke, kita buka lagi untuk laptopnya, kita pasang teman-teman. Ingat hati-hati ya, hati-hati ya, karena fleksibel ini kabelnya tipis teman-teman untuk fleksibelnya. Oke, kita pasang teman-teman ya. Seperti ini, kita cek dulu. Nah seperti ini ya, posisinya seperti ini. Ingat di sini tadi ada kabel antena WiFi ya. Nah, kita hati-hati, kita harus tepakkan dulu. Nah, kalau sudah pas baru kita dorong teman-teman, dorong sampai nancep ya, sampai nancep teman-teman. Sebentar, ini belum nancap ini ya. Nah, kita cek dulu apakah sudah pas. Nah, kalau sudah pas kita sorong ya. Sebentar, ada kabelnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya letaknya seperti apa, pemasangan seperti apa, harus ingat. Sebentar teman-teman, kayaknya ini ada kesalahan penempatan spon tadi ya. Nah ini ya,
ternyata ada kesalahan, sebenarnya spolnya ada di atas sini teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya, masanya kita lepas lagi ya, sebentar. Oke teman-teman, jadi sekali lagi jangan panik ya, tadi saya ada kesalahan ya, kesalahan ternyata nempelnya di sini teman-teman, di atasnya sini. Jadi saya taruh di sini, akhirnya ya nggak pas ya. Jadi jangan panik, tenang saja ya. Nah, kalau emang kita ada kesalahan ya kita perbaiki kesalahan itu, kemudian kita pasang lagi. Tadi saya coba nggak bisa masuk, ternyata ya ada kesalahan. Oke, pasti kalau salah pasti dia nggak akan bisa nancep. Oke, kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi teman-teman. Oke. Oke, kita sorong. Nah, ini sudah nancep ya. Teman-teman sudah nancep ya. Oke, kalau sudah dicek lagi, kalau sudah benar-benar nancep baru kita skrup ya di sini, di skrupnya di 4 tadi. Ini kita pasang skrupnya. Ingat kalau emang butuh obeng yang ada magnetnya itu lebih baik ya, karena bisa seperti ini. Oke, 1, oke, 2, 3. Teman-teman sudah terpasang semua. Asalnya kita kembalikan ya, kita tutup casingnya ya. Cek lagi barangkali ada yang nggak nancep atau mungkin fleksibelnya lepas ya. Kalau sudah yakin sudah pas, kita pasang teman-teman ya. Kita pasang seperti ini, tinggal tekan teman-teman ya, tekan atas dulu, kemudian kita tekan-tekan sebelah-sebelahnya ini. Oke, sudah klik semua. Kita cek lagi barangkali ada yang belum klik. Oke, kalau sudah kita coba ya, kita nyalakan. Oke, nyala teman-teman, kita nyalakan ya. Oke, udah nyala. Oke, karena nggak ada apa namanya, nggak ada OS nya, kosong ya, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini kita coba dulu ya, sebelum saya baut saya coba dulu pakai mungkin pakai apa namanya, flash disk installer dulu ya. Kita cek dulu apakah semuanya berfungsi, mouse-nya, keyboardnya kita cek dulu sebentar. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan ya. Ini flash di sini ada OS Windows-nya ya teman-teman, Windows Ori ya. Jadi Windows itu sebenarnya kalau kita download dari Microsoft itu kita dapat installernya itu original teman-teman. Nanti tergantung kita apa namanya, baru nanti kita dimintai untuk memasukkan serial number, yaitu yang orinya di situ ya. Jadi ada 2 step kalau kita install Windows itu. Yang pertama kita harus punya flash disk installernya ya, di aplikasinya atau masternya seperti itu ya. Baru nanti kita dimintai untuk lisensi ya, atau serial number lisensi orisinil dari Windows itu yang beli teman-teman. Oke ya, macam-macam ya beli. Kalau pakai home profesional itu harganya beda-beda. Nah, teman-teman bisa cross check sendiri di websitenya Microsoft. Oke, kita coba ya, kita coba tancapkan di laptopnya. Oke, kita coba restart. Oke, jadi nanti kita install ulang ini ya, kita install ulang. Oke, sudah nyala teman-teman, sudah masuk ya, flashnya sudah nyala, klip-klip. Jadi nanti laptop ini akan kita install ulang ya, dari nol ya, dari nol. Oke, itu harddisknya ini. Nah ini user juga titip kemarin ini ya, di harddisk case eksternal ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa dimanfaatkan harddisknya ya. Makanya orangnya ini memang berniat untuk menjadikan ya barangnya ya Vivan ya, mereknya Vivan teman-teman, Vivan, mereknya Vivan. Nah ini ya orisinil ya, ada barcode-nya orisinil. Kemudian oke sebentar. Oke,
Vivan ya mereknya. Ini sudah masuk ke Windows installernya ya. Saya cek dulu teman-teman. Normal semua ya, mouse-nya bisa, jadi fleksibelnya nggak ada masalah. Kita coba untuk klik-kliknya juga normal. Oke, jadi semuanya bisa ya, tinggal kita install. Nah, kita review ini dulu ya sebelum saya install. Untuk instalasinya ini nggak saya videokan ya karena mungkin lama ya, atau mungkin ya kita videokan saja biar teman-teman tahu proses installernya dari nol sampai selesai ya, perbandingkan dengan saat install Windows pakai hard disk. Oh ya, lupa ya tadi ya, ini dulu ya. Di ini nanti teman-teman ya, caranya gimana? Ini kita kletek dulu ya. Plastiknya nanti kita pasang lagi biar kelihatan baru teman-teman. Oke, kita lepas, tinggal geser aja ya. Nah, kayak gini. Geser aja kayak gini, dilepas. Nah, kemudian harddisknya dimasukkan sini teman-teman. Perhatikan ya, di sini ada ini ada portnya, perhatikan jangan sampai salah. Ini kabel datanya, SATA-nya, ini adalah powernya. Jadi pastikan ya. Nah, kayak tempatnya kayak gini. Nah, ini sudah bener ini ya, baru teman-teman pasang seperti ini. Oke, disorong ya, dorong sampai klik. Nah, ini sudah masuk. Pastikan nancap sempurna. Nah, kalau sudah bener gini, nah ini sudah nancap ya teman-teman, sudah terpasang dengan rapat, baru teman-teman bisa pasang penutupnya tadi. Nah, ini ada yang kayak gini ya. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk harddisk eksternal teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman zaman dahulu kala itu pakai harddisk eksternal, beli eksternal harddisk gitu ya, harganya berapa ratus ribu berapa. Nah itu, kalau teman-teman punya harddisk bekas laptop bisa digunakan seperti ini. Cantik kan teman-teman? Nah, oke, seperti ini saya pasang sini aja ya. Oke, ini datanya sudah saya backup ya. Nah, kalau ingin install ulang ini pastikan datanya di backup teman-teman, data yang ada di harddisk lama. Nanti jangan sampai usernya itu kecewa, lupa data saya hilang semua. Nah, di backup dulu. Ini kita install ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya videokan saja ya. Nah, oke, seperti ini. Sebentar teman, biar enak ya melihatnya. Saya berbagi sharing pengalaman ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita klik next, gini aja ya teman-teman ya. Kita klik next, kemudian kita klik install. Nah, ini ditunggu dulu. Nah, sistem akan cek ya, cek peripheral penyimpan datanya ada apa enggak. Nah, jadi sering kita pasang SSD, pasti deteksi ya, ditunggu dulu. Nah, oke teman-teman, ini ada warning ya, aktif Windows. Nah, ini yang diminta ya, SN yang original itu ya. Nah, kita I don't have aja ya, karena nanti kita pakai digital lisensi. Jadi saat laptop itu tersambung ke internet, dia langsung membaca ya serial number yang sudah include, yang sudah didaftarkan di Microsoft. Dia mendeteksi motherboardnya ya, SN dari motherboardnya dimatchingkan dengan SN yang didaftarkan. Biasanya gitu teman-teman. Ini saya I don't have produknya aja ya, saya loncati. Nah, ini kemarin orangnya pakai 10 Pro teman-teman. Ini saya pakai 10 Home saja ya, biar agak terlalu berat ya. Kita klik next. Oke, karena orangnya memang nggak sebegitu mempermasalahkan masalah Windows ya. Oke, ini masih mendeteksi. Nah, ini kalau ada notice kayak gini, teman-teman klik accept aja ya, kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman klik custom ya. Custom lah, ini harddisknya sudah terdeteksi 119,2 GB. Jadi harddisk 128 itu enggak terbaca semua 128 teman-teman. SSD itu ya, mohon maaf, SSD itu tadi kan sudah saya tunjukkan 128 ya. Jadi enggak terbaca 128 full. Biasanya itu kepotong ya, karena untuk sistemnya sendiri. Nah, ini kita klik new ya, untuk instalasi kita klik new. Enggak jelas teman-teman ya. Bentar teman-teman. Oke, ini enggak jelas. Sebentar, saya perjelas ya. Oke, agak sulit teman-teman, sebentar. Oke, jadi ini mungkin terlalu terang ya. Sebentar saya matikan. Kelihatan. Jadi ini kalau teman-teman bisa sebentar ya, kelihatan teman-teman. Oke teman, ini sudah saya geser ya, mohon maaf ya tadi agak kontras ya. Ini sudah saya betulkan kamera saya. Jadi ini di sini deteksi cuma 119,2 GB. Padahal tadi kebaca di labelnya SSD itu 128. Ya memang gitu ya. Sisanya ini digunakan untuk sistemnya ada sendiri. Oke, setelah itu kita klik next saja.
kita klik next. Kemudian di sini untuk size-nya ini kita apply aja, kita gunakan semuanya ya. Nanti untuk partisinya nanti bisa dipartisi saat selesai install Windows. Kita klik apply. Oke, nah ini ada warning atau peringatan ini kita oke saja ya, karena emang apa namanya Windows menginginkan partisi untuk sistemnya. Kita klik oke. Tunggu dulu. Nah, nanti kan keluar partisi-partisi yang digunakan untuk instalasi. Nah, ada 3 partisi ya, sistem, MSR reserve, sama yang primary. Ya, kita instalnya di primary ya, jangan di dua ini. Ini untuk sistemnya teman-teman. Di sini ya. Kemudian kita klik next teman-teman, kita klik next. Nah, maka proses instalasi akan berjalan. Ini tergantung dari apa namanya spesifikasi laptop juga ya. Jadi SSD itu cepat, cuma apa namanya spek dari laptop atau notebook itu juga penting ya. Jadi sangat pasang saya mendukung. Oke, ini sudah punya proses ini, saya pause dulu, kita tunggu sampai selesai aja, nanti saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi untuk kecepatan installer ini tidak hanya bergantung SSD itu cepat pak, instalasinya pasti cepat untuk Windowsnya. Tidak seperti itu ya, tidak selamanya seperti itu. Jadi ada perangkat pendukungnya ini, salah satunya adalah RAM, terus prosesor itu juga berpengaruh teman-teman. Oke, ini sudah mulai ya 1% ya. Oke, ini saya pause dulu aja, kita tunggu sampai selesai. Atau gini aja teman-teman ya, ini saya pause dulu videonya biar durasinya nggak lama-lama. Ini saya cek di jam saya jam 2:12 ya. Nanti saat selesainya ini jam berapa nanti akan saya tunjukkan ya, sampai jam berapa instalasinya. Oke teman-teman, kita lihat jamnya ya. Ini jam 2 jam berapa, sebentar. Jam 2:21 ya, 8 menit teman-teman. Ini sudah persennya sudah 98% ya. Jadi installernya cukup kenceng ya. Kalau skala laptop kecil begini, kalau pakai harddisk ya nggak sampai jelas enggak. Ini 10 menitan teman-teman untuk instalasinya sudah selesai ya. Sudah selesai, sudah mulai apa namanya install fitur, install update, dan finishing up. Jadi sudah selesai nih untuk instalasinya. Kita tinggal restart, Windowsnya sudah masuk. Jadi untuk proses ini kalau pakai harddisk biasanya itu lama teman-teman ya. Ini pakai SSD instalasi ini cuma sekitar 9-10 menitan ya. Ini sudah selesai ya. Nanti apa namanya baru kita install aplikasi pendukungnya, Office apa namanya dan lain-lain tuh setelah selesai. Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya. Oke, sudah restarting, ini kita cabut ya flash disknya, jangan lupa dicabut. Ini saya restart. Nah, ini saya cabut flash disknya, saya cabut teman-teman, saya cabut ya, saya cabut flash disknya biar dia booting langsung dari SSD. Oke, sudah masuk. Kita cek dulu ya, cepat sekali teman-teman, langsung masuk ke Windows 10 ya. Ya, ini nanti akan apa namanya deteksi hardwarenya. Ini juga butuh waktu. Nah, saya nggak tahu sampai berapa ya, berapa menit, karena ini memang preparing ya, prepare Windowsnya ini. Nah ini getting device, starting service dan lain-lain, ini biasanya butuh waktu. Oke, sampai sini aja ya. Untuk proses selanjutnya ini apa namanya bisa cepat bisa lambat tergantung variabel laptopnya atau netbooknya. Nah, ini masih mulai getting ready dan lain-lain. Nah, ini atau kita tunggu aja ya sampai selesai ya. Ya oke, jadi saya akhiri aja karena ini sudah selesai ya untuk instalasinya. Jadi bisa buat perbandingan kalau install di harddisk sama install di SSD. Oke, terima kasih telah menyaksikan saya, cukup panjang ya, hampir 28 menit ini 30 menitan ya saya buat video ini. Mohon maaf setelah menyita waktunya. Alhamdulillah sudah melihat sampai akhir video saya. Terima kasih banyak yang sudah like and subscribe channel saya, share video ini, aktifkan tombol notifikasi, komen-komen di bawah, monggo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.